down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Anissa Pradila akan menjelaskan materi tentang teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika sosial, budaya, dan etika masyarakat. Ia memengaruhi cara manusia berinteraksi, berpikir, dan menjalani kehidupan. Karena itu, perlu dikaji secara lebih mendalam melalui pendekatan etika dan filsafat. Menurut Arnold Casey, dalam buku The Culture of Technology tahun penerbitan 1984, dijelaskan bahwa teknologi komunikasi dapat dipahami melalui dua aspek utama. Yang pertama, aspek teknis, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan metode pengiriman informasi. Aspek ini fokus pada bagaimana teknologi bekerja dan bagaimana manusia mengoperasikannya. Yang kedua, aspek kultural, melibatkan nilai-nilai, keyakinan, kode etik, kebiasaan, serta kreativitas yang menyertai penggunaan teknologi. Teknologi membentuk cara berpikir dan gaya hidup masyarakat, dan sebaliknya. Budaya juga mempengaruhi cara teknologi digunakan. Di dalam buku Etika, Filsafat, dan Komunikasi, Muhammad Mufid membahas 5 paradigma utama yang berbeda dalam melihat peran teknologi komunikasi dalam masyarakat. Masing-masing paradigma menawarkan pandangan yang berbeda tentang bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan manusia dan interaksi sosial. Yang pertama, determinisme teknologi. Paradigma ini berpendapat bahwa teknologi adalah kekuatan utama yang mendorong perubahan dalam masyarakat. Menurut determinisme teknologi, teknologi berkembang dengan sendirinya dan akan mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, serta hubungan manusia. Artinya, teknologi berperan sebagai agen perubahan yang lebih dominan daripada faktor lainnya. Yang kedua, fenomenologi teknologi. Fenomenologi melihat teknologi sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Pandangan ini menekankan bahwa teknologi bukan hanya sebuah alat, melainkan suatu fenomena sosial yang membentuk cara orang berinteraksi. Teknologi berperan dalam mempengaruhi pengalaman sosial kita, cara kita berkomunikasi, dan bahkan cara kita memahami dunia. Dalam fenomenologi, teknologi dilihat sebagai sesuatu yang membentuk kesadaran manusia. Yang ketiga, otoritarianisme. Dalam paradigma ini, teknologi komunikasi dipandang sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan politik atau otoritas negara. Media dan teknologi dikendalikan oleh pemerintah untuk menyebarkan propaganda atau memperkuat ideologi tertentu. Pandangan ini melihat media sebagai instrumen kontrol sosial yang digunakan oleh penguasa untuk mengarahkan opini publik sesuai dengan kepentingan mereka. Yang keempat, liberalisme. Sebaliknya, paradigma liberalisme menekankan kebebasan media dari kontrol pemerintah. Media dianggap sebagai ruang yang harus bebas untuk beroperasi tanpa adanya campur tangan negara. Namun, Muhammad Mufid juga mengkritisi praktik ini, karena meskipun kebebasan media sangat penting, seringkali kepemilikan media justru terkonsentrasi pada segelintir perusahaan besar yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi informasi yang disampaikan kepada publik. Yang terakhir, tanggung jawab sosial. Paradigma ini mengingatkan pentingnya tanggung jawab media dalam menyediakan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Media harus menjaga kualitas informasi dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak merugikan atau menyesatkan publik. Tanggung jawab sosial juga meliputi kewajiban untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Jadi, teknologi komunikasi memiliki potensi besar untuk membangun dan menghancurkan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakannya secara sadar, etis, dan bertanggung jawab. Pendekatan etika dan filsafat membantu kita untuk tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga memahami dampak sosial dan moral dari setiap penggunaan teknologi. Dengan demikian, komunikasi menjadi tidak hanya efektif, tetapi juga manusiawi. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.